Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi pada vektor. Ada 3 jenis operasi, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi perkalian dengan skalar. Nah, yang pertama, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan ada 2 cara. Yang pertama adalah aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, yang pertama ini kalau kita pakai aturan segitiga. Misalnya kita punya vektor A seperti ini. Lalu kita punya vektor B. Nah, kalau menggunakan aturan segitiga, maka penjumlahan vektor A dan B adalah dengan menjumlahkan, ini kan titik pangkalnya di sini ya. Titik ujung dari A kita impitkan dengan titik pangkal dari B. Kalau misalnya kita mau A plus B, berarti jawabannya adalah kita gambarkan vektor A dulu. Nah, ujung dari A ini karena A plus B kita impitkan dengan pangkal dari B. Nah, setelah begini kita tarik garis dari titik pangkal A ke ujung B. Ini adalah gambaran dari vektor A ditambah vektor B. Nah, ini kalau A plus B. Dengan cara yang sama, jika yang ditanyakannya adalah B plus A, bagaimana coba? Berarti kan kita gambarkan vektor ini, digambarkan terlebih dahulu ya. Yang ditulis pertama digambarkan terlebih dahulu. Nah, lalu ini kan vektor B. Nah, lalu ujung dari vektor B karena ditambah A, kita impitkan dengan pangkal dari A. Nah, maka panjang dari vektor B plus A adalah yang ini. Operasi penjumlahan vektor dari B plus A adalah yang garis ini ya. Ini adalah penjumlahan vektor dengan aturan segitiga. Nah, cara penjumlahan vektor yang kedua adalah menggunakan aturan jajar genjang. Misalkan kita punya vektor A 2, 1, vektor B 1, 3. Nah, tentukan penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Pertama, kita gambarkan dulu vektor A 2, 1. Artinya X-nya adalah ini ya, ininya X-nya 2, Y-nya 1. Berarti di sini. Ini kan X-nya 2, Y-nya 1. Ini adalah titik dari 21. Vektor 21 berarti ke sini. Nah, selanjutnya vektor 1, 3. Berarti X-nya 1, Y-nya 3. Titiknya ada di sini. Nah, kita buat garis dari sini ke sini. Ini adalah vektor A, lalu ini vektor B. Nah, hasil penjumlahannya kita membuat bayangan dari titik A di atas sini. Ini kurang tinggi ya. Kita tambahkan lagi titiknya. Nah, kita buat bayangan dari titik A di sini. Berarti kita proyeksikan ke sini ya. Nah, lalu kita gambarkan yang ini ke sini. Kita proyeksikan yang vektor B ke sini. Nah, lalu yang mana operasi penjumlahan A plus B-nya adalah resultannya yang ini. Ini adalah A plus B. Gitu. Ketika ini, kok Bu beda panjangnya dari yang ini? Itu sebenarnya harusnya sama panjangnya sama ini ya.
Tapi karena Ibu menggambarnya ini kotak-kotak garis-garisnya itu tidak presisi, maka terlihat yang ini lebih panjang dari yang ini. Padahal aslinya kita menggambarkan vektor yang sama, yang B ini pindahin ke sini, lalu yang vektor A ini dipindahin ke atas, yang ini vektor A. Nah, resultan dari penjumlahannya adalah yang ini, A plus B. Nah, kalau tadi secara geometri, sekarang kita lihat penjumlahan vektor secara aljabar. Di sini kan vektor A adalah 21, vektor B 13, dan yang ditanyakan adalah penjumlahan vektornya. Nah, caranya adalah seperti ini. Berarti A plus B, vektor A ditambah vektor B, kita jumlahkan seperti biasa, X dengan X, berarti 2 ditambah 1, ya. X1 ditambah X2, lalu Y1 ditambah Y2, Y-nya kan 1 ditambah 3, Y1 ditambah Y2, maka jawabannya adalah 3, 4. Hasilnya sama seperti gambar yang tadi. Ibu lupa tadi yang titik yang tadi itu kan, kalau kita lihat operasi penjumlahannya adalah 3, 4 ya. Di titik 3, 4. Nah, selanjutnya kita akan ke operasi pengurangan pada vektor. Nah, kesimpulannya untuk penjumlahan di R2 dan R3 atau ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Yang pertama, di R kuadrat atau di R2, jika kita punya A-nya itu adalah X1, Y1, B-nya X2, Y2, maka A plus B adalah X1 plus X2, Y1 plus Y2. Nah, di R3 atau ruang dimensi 3, jika A-nya itu X1, Y1, Z1, dan B-nya itu X2, Y2, dan Z2, maka A plus B adalah X1 plus X2, Y1 plus Y2, dan Z1 plus Z2. Ini dia operasi pengurangannya. Jika kita punya vektor dari A dikurangi B, itu sama artinya dengan vektor dari A ini ditambah min dari vektor B. Nah, bagaimana penerapannya? Contoh, Ibu punya vektor A 3, 2, dan vektor B-nya adalah 2, 0. Tentukan A min B. Kalau secara aljabar, itu mengerjakannya kan A plus A min B sama dengan, kan ini dikurangi ini ya, X1 dikurangi X2, berarti 3 dikurangi 2 dikurangi 0, maka jawabannya adalah 1, 2. Nah, kalau secara geometri berarti yang ini tadi kan A-nya berapa? A-nya adalah 3, 2, berarti X-nya 3, Y-nya 2. Ini A-nya, ini A. Lalu B-nya itu kan 2, 0, berarti kan ke sini ya B-nya itu. Berarti kan B yang aslinya itu sampai sini. Nah, karena ini min, berarti kebalikannya sepanjang 2. Berarti ke sini. Nah, berarti hasilnya adalah 1, 2. Ternyata betul nih yang ini hasilnya. Ini adalah vektor hasilnya. A min B. Ini A, ini min B. Nah, ini adalah secara geometri, ini adalah secara aljabarnya. Nah, setelah ini kita akan menyimpulkan rumus untuk operasi pengurangan dan operasi penjumlahan ya. Nah, untuk operasi pengurangannya di R2, jika kita punya A, X1, Y1, B, X2, Y2, maka A dikurangi B adalah kita kurangkan komponen yang A ini, X1 dikurangi komponen yang B2, X2, Y1, Y2. Bu, apakah selalu berlaku seperti ini? Tidak. Jika yang dikuranginya adalah B, B min A misalnya. Berarti kita mengurangkan semua yang ada di sini dengan ini. Berarti kalau B min A, X2 min X1, Y2 min Y1 gitu ya. Karena operasi pengurangan itu tidak berlaku komutatif. Nah, selanjutnya di R3, jika kita punya A-nya itu X1, Y1, Z1 dan B-nya X2, Y2, Z2, maka A min B vektornya adalah X1 min X2, Y1 min Y2, dan Z1 min Z2. Itu dia kesimpulannya. Selanjutnya, perkalian skalar. Misal kita punya skalar K dan vektor B yang terdiri dari X1, Y1, dan Z1. Maka K
atau skalar K dikali vektor B adalah jadinya adalah K dikali X1, Y1, Z1 sama dengan KX1, KY1, dan KZ1. Nah, contohnya nih, misalkan 2 skalar kita punya skalarnya itu K-nya itu 2. Terus kita punya vektor B yaitu 1, min 3, 5. Maka kalau ditanyakan berapa 2K, 2B, maaf bukan 2K, 2B berapa gitu ya. Nah, cara hitungnya adalah 2, kita langsung kalikan saja dengan vektornya 1, min 3, 5. Jawabannya adalah 2 dikali 1 perkalian biasa ya, 2. 2 kali min 3, min 6. 2 kali 5, 10. Nah, jawabannya adalah 2, 6, 10. Nah, selanjutnya Ibu punya 3 soal yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Untuk yang daring di sekolah, kalian bisa menyelesaikan dengan teman-teman daring yang di sekolah. Nanti tinggal laporan aja ke Ibu jika ada perubahan nama-nama kelompoknya. Tidak masalah ya. Atau mau mengerjakan sendiri juga yang daring di sekolah boleh. Yang penting kalian tetap berusaha untuk menyelesaikan dan mengerjakan. Nah, demikian penjelasan dari Ibu mengenai operasi pada vektor pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.